yang luar biasa dalam hidup kita. Mari ibu-ibu, kita sama-sama menyiapkan diri untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kehidupan kita penuh dengan musik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami tahu bahwa Engkau selalu menolong kami. Apapun keadaan kami, Engkau tetap menolong dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang memberkati, mengurapi kami, dan hati Tuhan disukakan oleh kami. Segala kekuatan jahat aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus, sehingga perhatian kami boleh tertuju kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami. Kami bersyukur memuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita mau satukan hati kita.
duduk ibu-ibu. Lupa ya. Kita mau tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa baiknya. Dia selalu menolong kita di setiap jalan kehidupan kita, dalam proses kehidupan kita. Tiada henti
10 menit aja itu udah sakit gak bengkak dan biru. Saya bilang, Tuhan, tolong saya ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam keterbatasan sekarang ini. Tuhan, saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pada hari Selasa saya minta didoakan. Gembala saya berdoa, dia katakan dalam nama Yesus sembuh. Walaupun saya masih merasakan rasa sakit itu luar biasa. Setiap 10 menit sekali itu rasa sakit itu luar biasa. Kaki saya tidak bisa berdiri. Tapi saya terus katakan, dalam nama Yesus Tuhan, kaki saya sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan, kaki saya sembuh. Beberapa mungkin bulan yang lalu saya memimpin pujian, pulang itu kaki saya bengkak. Sakit sekali. Di hari ini saya minta sama Tuhan, biar saya boleh kuat, kaki saya boleh sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Ada yang bilang suruh dioperasi, saya takut sekali. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau dioperasi, Tuhan. Saya mau tetap berjalan dengan kaki saya. Dan saya imani, kaki saya sudah sembuh. Saya percaya Tuhan yang kasih kekuatan. Kemarin juga ada yang bilang, Erni, kalau kamu tidak kuat, tidak usah, tolak aja katanya. Saya bilang, aku tidak mau Tuhan, aku mau tetap melayani Engkau. Aku mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Dalam kekurangan aku sekalipun, aku tetap percaya bahwa Engkau lah Tuhan. Itulah kesaksian saya. Saya masih berdiri di tempat ini. Dengan waktu sudah 25 menit, saya bersyukur Allah yang saya sembah, Allah yang hidup, Allah yang juga pengabul kita. Sama tetap sama hati Tuhan. Kamu masih berdiri, kamu dengarkan firman Tuhan. Engkaulah Tuhan, terus kita musibah berhenti dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan. Kasih Tuhan itu tetap abadi. Tuhan selalu menolong kita di setiap saat apapun. Tuhan pasti menolong kita.
kerajaan surga dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya mengatakan amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya aslinya orang Bandung, tapi Tuhan bawa saya ke Jogja, bawa ke Semarang, akhirnya saya kembali ke Bandung. Makanya kenal sama Rosi ini dari SMP ya, SMP. Saya balik ke Bandung karena ibu saya umur 90 tahun, membutuhkan perawat. Saya 3 tahun lamanya ngurusin suami almarhum, stroke total. Jadi mami saya menganggap saya adalah suster. Jadi saya yang dipanggil ke Bandung. 2024 saya ada di Bandung. Ya saya tidak mengerti mau ngapain di Bandung. Ya ngurusin mami. Tapi ujuk-ujuk Tuhan kasih pelayanan kemana sampai ke sini. Bilang, oh Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak pernah bisa ditutup. Kalau saudara sedang menutup pekerjaan Tuhan dalam diri saudara, yang biasa singer nggak mau singer lagi, yang WL nggak mau lagi, yang main musik udah nggak mau lagi, saudara tutup diri saudara seperti saya. Tujuan saya ngurusin ibu, saya tutup. Tuhan jebolin keluar, tetap melayani Tuhan, tetap WL, tetap singer, tetap kunjungan, kerjakan bagian saudara. Karena rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak akan pernah selesai sampai tergenapi. Ya, jadi saya jadi orang Bandung deui, gitulah kasana seperti itu. Padahal bahasa Jawa udah biasa ya, saudaraku. Tema firman Tuhan hari ini, Allah tidak pernah lelah untuk menolong saudara. Amin. Amin. Tadi kesaksian juga kakinya sakit, ya Tuhan jamah. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita luar biasa. Nama saya Elvira Shalom Ogi. Oke, saudara ada yang kenal dengan almarhum pendeta Timotius Boy Ogi. Ya, itu bapak saya. Saya adalah anak ketiga. Dulu gereja di Lengkong Besar 3. Saya anak ketiga yang Tuhan juga pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Sebenarnya saya nggak mau naik mimbar. Saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau di belakang layar aja, sembunyi. Yang penting berkenan di mata Tuhan. Tapi kalau Tuhan munculkan saudara untuk memberitakan firman Tuhan, ya untuk menjadi kesaksian, untuk menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terikat, saya percaya pada pagi hari ini Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Amin. Ingat, Tuhan tidak pernah lelah untuk menolong saudara. Yuk baca, ini sebenarnya ayatnya panjang, tapi nanti saya cuplikan ya. Yesaya 40 ayat 12 sebenarnya sampai ayat 30. Saya akan baca pelan-pelan. Ini adalah pertanyaan dari Bapak kepada saudara. Mungkin saudara sering bertanya, Tuhan, kenapa sih aku susah terus? Tuhan, kenapa aku gak sembuh-sembuh? Tuhan, kenapa rumah tanggaku hancur? Tuhan, kenapa anakku, kenapa mantuku, kenapa orang tuaku atau mertuaku? Saudaraku, ini adalah pertanyaan saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan bertanya kepada saudara pagi hari ini. Siapa yang akan menakar air laut dengan lekuk tangannya? Dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran? Ini pertanyaan semua. Menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang akan mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ini pertanyaan saudaraku. Lihat yang 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Kalau bangsa-bangsa seperti titik air dalam timba, gimana kita? Bangsa loh saudaraku, bukan bicara manusia di sini. Bangsa aja seperti titik air dalam timba. Saya baru pulang dari Holy Land, ada berkat Tuhan yang menyertai saya sehingga saya bisa berangkat. Waktu saya berangkat atau pulang ke Indonesia di Cengkareng, sebelum sampai ke Cengkareng ada tulisan, saya bilang saya kepengen lihat sih, manusia itu kelihatan gak sih? Dari atas saya lihat ke bawah, gunung,
ya, sungai. Ya, saya pikir jalanan kan, akhirnya ketemu jalanan, di jalanan. Akhirnya saya lihat ada yang jalan-jalan. Pikir saya itu semut, merenya mobil. Mobil, pasti di dalamnya ada orang. Dan sama sekali orang itu gak kelihatan. Semut, mobil aja kayak semut. Berarti betapa kecilnya kita ini. Betapa kita ini gak berharga sebenarnya. Tapi Tuhan mengatakan engkau berharga di mataku. Saya melayani pelacur banyak di kota Jogja. Semua mengenal Tuhan akhirnya. Ada beberapa yang dibaptis. Saudaraku, mereka menganggap dia gak berharga. Saya bilang engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi kalau pagi hari saudara bilang kepada diri saudara sendiri, kenapa ya Tuhan aku kok susah terus? Ya kenapa Tuhan? Dia bilang loh, bangsa-bangsa aja seperti titik akhir. Berarti betapa kecil-kecilnya kita ini. Tapi kita menjadi berharga di mata Tuhan. Dia bilang apa lagi di sini? Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga swasta tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggap hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memiliki kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Lihat 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari dasar bumi? Ini ditekankan, terus ditekankan, pertanyaan demi pertanyaan. Karena saudara mungkin selama ini terus bertanya dan bertanya. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa Tuhan gak sembuhkan saya? Kenapa rumah tangga begini? Kenapa anak saya? Kenapa mantu saya? Kenapa mertua saya? Kenapa usaha saya? Mungkin banyak pertanyaan. Lihat saudaraku, ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. 23. Dia yang membuat pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Jadi kalau saya berharap kepada manusia, hakim-hakim pun gak ada di hadapan Tuhan. Sia-sia. Dia bilang baru ditanam, sebentar aja udah ditiup, hilang. Jadi kalau saya bergandol kepada manusia, pasti saya juga kecewa. Saya ibu yang punya 2 anak. Anak yang paling besar, Melisa namanya, ada di Jogja. Saya punya 2 cucu dari Melisa. Cucu saya sudah sama tingginya dengan saya, SMA kelas 2. Umur 17 tahun, Sweet 17 kemarin ulang tahun. Anak saya paling kecil ada di Bali, Andre. Dan cucu saya di Bali ada 1, Sky, umur 4 tahun. Jadi saya punya cucu 3. Saya tidak punya warisan untuk mereka. Saya adalah hamba Tuhan yang pernah pelayanan dulu di tempat desa yang kecil. Tapi saya lihat janji Tuhan ya dan amin. Saya tekankan ya, saya hamba Tuhan bukan yang wah. Tapi saya lihat janji Tuhan itu luar biasa. 2 tahun yang lalu, saya mulai masuk dalam kesaksian karena waktunya cepat. 2 tahun yang lalu saya bawa anak saya Andre, hanya bawa koper, istri dengan anaknya berumur 2. Sekarang sudah umur 4, berangkat ke Pulau Bali. Saya ada beberapa pelayanan di Bali, saya kenalkan dengan ibu gembala di sana. Singkat kata, saya tinggalkan dia, saya kembali ke Jogja, dan saya ada urusan dengan Bandung juga. Dan bulan Juli kemarin, saya diundang anak saya, "Ma, cucu mama ulang tahun kan, izin dong sama oma untuk mama bisa melihat cucu di sini. Aku banyak kesaksian untuk mama." Berangkat tuh, saya dibeliin tiket, berangkat. Wah, saya luar biasa, saya bahagia banget. Karena anak laki ini 2 tahun yang lalu hanya bawa koper, saudaraku. Dan saya ibu yang tidak bisa memberikan warisan kepada kedua anak saya. Sampai di airport, cucu saya sudah umur 4 tahun. "Mami, Oma," kata anak saya. "Mami," dia bilang. "Kenapa aku mesti panggil Mami, Oma? Ya kan mama juga panggil Mami sama ini, Mami." Dia bilang gitu. Jadi aku juga panggil Mami. "Loh kamu kan cucu." "Apa itu cucu?" Dia
Dia bilang, pokoknya aku mau manggil mami. Mami! Dia bilang, aku lucu. Oma, nak, mami! Wah, bahagia banget, singkat kata saya peluk dia. Cakep, ganteng, Sky namanya, Sky Luke. Jadi nama yang luar biasa, Luke dan Lukas. Singkat kata, Ma, besok kita lihat rumah saya ya. Rumah? Kamu punya rumah? Iya, Ma. Yuk, besok kita lihat. Akhirnya saya dan anak saya besoknya dengan ada besan saya juga lihat satu rumah. Tuh, Ma, di foto aja dari jauh. Loh, kok nggak boleh masuk? Lihat aja, ada kolam renangnya kok. Ma. Rumah kamu? Iya, betul rumahku. Nanti aku bersaksi ya, Mama lihat dulu aja. Rumah itu nomor berapa dan berapa. Dan dalam perjalanan dia bersaksi, Ma, 2 minggu yang lalu temanku telepon aku, Dre, Tuhan bilang kamu yang harus jual rumahku. Aku butuh uang dalam minggu ini. Cash. Tolong Dre, tolong banget. Aku jual rumah itu murah banget. Orang kaya, banyak duitnya, tapi memang lagi dalam keadaan krisis. Proses akhirnya singkat kata anak saya berdoa sama Tuhan bersama istrinya. 2 hari setelah itu ada orang Amerika yang lihat rumah itu. Dia bilang bahasa Inggris, bilang bahwa rumah itu dia naksir, dia tidak bisa memiliki karena dia asing. Saya akan kontrak 10 tahun. Hari ini juga saya bayar tunai sama kamu. Mana itu notarisnya? Oh, Andre langsung tunggu, berikan saya waktu 1 jam. Dia telepon temennya, aku bayar tunai, rumahmu jual berapa sama aku yang mau beli. Lu mau beli rumah gue? Gila lo. Iya, aku yang beli. Lu mau kayak, loh kalau hari ini kamu bayar tunai, aku bener-bener jual sangat murah. Ya, nanti aku tunai, kita urusan di notaris saja. Jadi saudaraku, urusan dengan notaris, ya sertifikat langsung ganti nama karena anak saya sudah jadi KTP-nya Bali. Dia kenal banyak pecalang di sana. Ya dalam waktu 1 tahun dia sudah punya KTP Bali, jadi dia boleh memiliki rumah di sana. Dan orang bule itu bikin kontrak rumah 10 tahun bersama anak saya. Saya cuma bingung bego. Saya bilang, ya ampun, 10 tahun lagi aku akan menikmati rumahku, Ma. Nanti Mama nikmati. Mama udah mati, Dre. Mama udah tua kayak gini. Enggak. Mama panjang umur. Mama pasti sehat. Saudaraku, bukan di situ saja. Sampai akhirnya besoknya saya diajak ke Bedugul, nginep di sana. Ya 1-2 malam. Setelah turun dia bilang, Ma, nanti kalau turun kita lihat tanahku. Punya tanah. Dari mana, Dre? Ya itu uang yang lebih itu aku berikan tanah. Saya diberhentikan di satu tanah yang kebun durian, kebun manggis, buah-buah bunga-bunganya begitu indah. Ma, doain aku ya. Dan tanah itu kita doakan, aku mau bikin villa untuk Mama. Saudaraku, saya nangis. Saya sampai leles, orang Bandung bilang, Nah, ya kan Mama selalu tanaman toh. Nanti Mama udah selesai sama Oma di Bandung, Mama tinggal di sini. Saya gemeter, saudaraku, gemeteran. Ya ampun Tuhan bisa membalikkan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang gersang menjadi subur, yang sakit disembuhkan, yang susah akan Tuhan hiburkan. Tidak sampai di situ, saudaraku. Dibilang, Mama tinggal di tempatku sekarang kan? 3 lantai, saudara. Ya ini rumah siapa? Saya bilang, kok bagus gini? Ya mebelnya keren-keren semua. Ya itu namanya spray-spraynya juga cantik-cantik. Belum piring-piringnya luar biasa, Ma. Ada ceritanya, Ma. Dia mulai bersaksi lagi. Yang rumah kontrakan kan kecil, Ma. Anak youth banyak datang ke rumahku. Banyak yang putus asa, banyak yang broken home, broken heart, banyak yang mau kabur, yang narkoba dan bla 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 bla. Anak-anak ini ngumpul semua di rumahku setiap malam. Dan ada gitar, puji-pujian yang keluar dari rumah itu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, rumahku kecil. Aku minta rumah yang besar, Tuhan. 1 minggu loh, saudara. Ada DM di Instagram dia, Dre, Japri, aku mau ngobrol sama kamu. Telepon, Dre, posisi kamu di Bali kan? Iya, aku kirim kunci rumahku ya. Loh kenapa? Suamiku meninggal di kamar belakang. 5 tahun aku gak pernah injak rumah itu lagi.
Aku tidak mau lihat sejarah sedih, duka cita, apa nggak mau. Rumah itu juga nggak akan aku jual, Dre. Aku kirim ke rumah. Kenapa dia begitu gelisah? Kenapa? Karena tetangga kiri kanan sudah telepon. Kapan rumah ini mau diberesin? Itu alang-alang udah tinggi. Ada suara-suara dari dalam yang jerit-jerit, yang minta tolong, yang minta segala macam. Jadi katanya rumahnya rumah angker. Ditelepon, dikuncinya dikirim ke Bali. Anak saya beresin itu rumah. Difoto dulu rumahnya sampai akhirnya diselesaikan dengan anak-anak youth semua. Dre, pakai rumah itu. Terserah kamu mau sampai kapan. Aku tidak akan injek rumah itu lagi. Saudaraku, kalau kita berharap kepada manusia kecewa, tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Dikatakan hakim-hakim akan terbang, hangus, lisuk. Ya, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Amin. Saya khotbah di anak-anak muda, saya bilang anak-anak muda, kalau ibu dan orang tuamu tidak bisa memberikan warisan kepada kamu, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan sanggup. Karena saya menyaksikan sendiri. Setelah selesai belum pulang, dia bilang, "Ma, tapi ada rahasianya." Apa, Nak? Jadi dia khotbahin saya. Saya harusnya khotbahin dia, malah dia khotbahin saya. "Ma, pintu jangan diketuk terus." Ya, kalau ketuk itu anak kecil yang susah ngebukain pintu. Pintu itu dibuka aja, Mah. Di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan. Ada janji-janji Tuhan. Mah, jangan pakai pikiran manusia kita yang terbatas. Pakailah pikiran Tuhan yang tidak terbatas, Mah. Dan waktu dia bicara begitu, ya iya memang iya. Saya melihat, menyaksikan bahwa anak saya benar-benar diberkati Tuhan. Jadi dalam waktu 2 tahun dia menjadi orang yang luar biasa. Dan saya sangat kaget saat dia ditabiskan menjadi gembala rayon sana. Karena anak-anak mudanya itu sayang sama dia. Kak Andre. Mama-mamanya pada ngejar ke rumahnya Andre. Kenapa anak-anak saya tidak mau pulang? Karena di sana ada sukacita, ada kemenangan, ada berkat Allah, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ibu-ibu, kalau hari ini saudara sedang berpikir, ibu-ibu berpikir, Tuhan bagaimana anakku? Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Amin. Cuman dia yang peduli kok. Gak ada yang lain. Lihat ayat selanjutnya. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Lihat ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Lihat saudaraku, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Sudah tahu berapa bintang di langit? Karena saya penasaran, saya pengen tahu berapa bintang sih di langit. Saya tulis di sini, ya, menurut ilmuwan NASA 100 oktiliun. Berarti 29 nol-nolnya tuh loh saudaraku, 100 oktiliun. Dan Tuhan tahu nama mereka. Nangis saya. Apalagi nama saudara. Yang oktiliun di langit aja, dia tahu satu persatu dipanggil. Ada yang gak hadir? Semua hadir. Betapa hormatnya bintang kepada Bapa kita yang di surga. Kadang-kadang kita lupa untuk menghormati dia dan kita kadang-kadang bilang, apa bisa, Tuhan tolong saya. Saya nangis baca firman Tuhan ini. Karena dari 100 triliun, oktiliun bintang, Tuhan kenal nama mereka. Berarti Tuhan kenal suara saudara, nama saudara. Kalau pagi-pagi saudara menyembah dia, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong usahaku, Tuhan tolong penyakitku, Tuhan tolong suamiku, anakku, mantuku, Tuhan tolong. Saya sangat percaya Tuhan mendengar suara saudara dan mengenal nama saudara. Satu kali saya ngantri di bank pemerintah, hari Senin penuh antrian, 10 kasir pak semua panjang, dan saya memang baru datang, jadi saya ada di antrian terakhir. Saya melihat seorang anak, saya mendengar suara anak teriak, mama di mana, Ma? Dari belakang saya. Di antara barisan 10 kasir itu
Ya, muncul satu ibu di antara barisan yang kedua. Keluar, nak, nggak peduli dia mau udah sampai ke kasir. Nak, mama di sini nak, mama di sini nak. Dia lari cari anaknya karena pendek. Dia cari anaknya, nah. Saya hanya menyaksikan dan melihat. Ya ampun Tuhan, ibu itu dari sekian banyak ibu-ibu kenal suara anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Apalagi Bapak kita yang di surga. Saya ulangi, apalagi Bapak kita yang di surga. Dia kenal cerita saudara. Dia tahu keluh kesah saudara hari ini. Sangat tahu. Karena Bapak mengerti apa yang menjadi keperluan saudara. Saya didoakan oleh satu ibu. Bulan April saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan gue ngapain di sini? Kayaknya cuma ngurusin mama, bosen, boring lah saudara. Udah selesai masak, kasih mama makan, udah selesai semuanya. Saya hanya bego kadang gelo gitu kan pikir ya. Akhirnya Tuhan jawab. Satu ibu penubuat, ujuk-ujuk mau ketemu saya. Itu Ibu Elvira ada di mobil ya. Tolong panggil. Saya mau ketemu dia. Gara-gara saya selalu beribadah dengan satu keluarga yang menjemput saya. Satu kali hari Minggu selesai habis makan, dia bilang, Ibu Elvira ambil oleh-oleh dulu ya di satu hamba Tuhan di daerah pedesaan pada larang sana. Ayo nggak apa-apa, saya bilang. Yuk saya antar. Saya nggak turun ya, saya di mobil aja. Oh iya nggak apa-apa. Jadi dia akan naik ke atas mau ambil oleh-oleh karena rumahnya memang ada tangganya gitu. Terus ibu itu bilang, Ibu Elvira ada di dalam mobil? Iya ada. Suruh masuk aja. Tuhan mau ngomong sama dia. Ibu itu turun lagi. Ibu Elvira disuruh masuk. Aduh nanti mama saya gini-gini. Saya banyak alasan lah. Pokoknya kan kalau hari Minggu boleh keluar tapi nggak boleh lama-lama. Ya boleh keluar lah supaya saya bisa healing sedikit. Singkat kata saya ketemu dengan ibu itu. Langsung saya salaman. Bu Elvira saya bilang. Salaman. Langsung dia bilang gini. Wih gila. Apa yang gila bu? Hati ibu adalah hati yang tulus. Puji Tuhan. Ya bu. Saya mau bicara. Tuhan mau bicara benar dengan ibu. Jangan lama-lama ya bu. Bicara jangan lama-lama. Saya ngomong jangan lama-lama karena udah jam 2 itu kalau masalah. Dan saya duduk didoakan. Saya nangis saudara. Rencana Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah berhenti. Sekarang engkau sedang masuk dalam sekolah Tuhan yang sangat panjang. Sekolah Tuhan panjang sabar itu. Terus di balik semua itu aku punya rencana yang hebat dalam hidupmu. Engkau harus sabar melayani ibumu. Karena ibumu tidak lama lagi aku panggil. Namanya sudah terukir dalam kerajaan surga. Nangis saya. Ya ampun Tuhan. Urapan yang pernah engkau punya aku kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Waduh saya merinding sudah merinding. Wah Tuhan ya ampun Tuhan. Saya udah gak tahan. Begitu banyak janji Tuhan yang disampaikan buat saya. Sehingga saya akhirnya mengambil keputusan. Oke Tuhan saya tetap di Bandung. Saya pulang. Ibu saya peluk Mami. Nama Mami sudah terukir di sana. Ya aku bahagia sekali hari ini. Karena Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidupku. Berarti ini sekolah Tuhan. Mengikuti satu sekolah Tuhan yang panjang sabar. Saya pikir saya udah panjang sabarnya. Ya kan dari ibu gembala yang baik. Setelah Pak Geri Yahya meninggal, saya tinggalkan pekerjaan Tuhan diberikan kepada anaknya dan saya balik ke kota Jogja. Ibu gembala dicari sama domba-dombanya. Jadi saya merasa bahwa dulu kayaknya nggak ada nilainya ya waktu dekat-dekat sama jemaat. Ya biasa-biasa aja gitu loh. Ya tapi setelah kita pergi kehilangan. Aku tak ada harganya, bernilai, berharga. Dan sekarang tugas saya hanya satu orang, yaitu ibu saya sendiri. Tapi tidak mudah. Karena ibu saya adalah pensiunan dari Belanda. Dia punya uang, euro lagi tiap bulan. Jadi nggak mudah. Dia akan selalu menjadi pemimpin. Jadi kata-katanya ya kalau udah umur 90 tahun, saudara tahu sendiri mempunyai ibu-ibu lansia seperti apa. Ya kita harus menganggap dia seperti anak kecil.
Hari ini tanggal 7 ya Mi, hari ini tanggal 11. Tadi pagi saya udah bilang tanggal 11 ya Mi, hari Jumat ya. Ini Oktober, jamnya tak lihatin karena dia sudah tidak tahu jam, tidak tahu tanggal, tidak tahu waktu, saudaraku. Ya, tetapi yang saya tekankan di sini, kalau Tuhan tahu nama bintang, berarti Tuhan tahu nama saudara. Amin. Gak biasa. Terus nanti saya dimarahin. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini loh, ini sering keluar dari mulut saudara, ibu-ibu dan saya. Kenapa orang lain diberkati, aku enggak, Tuhan? Kenapa orang lain disembuhkan, aku enggak? Kenapa orang lain bahagia kayaknya? Aku kok paling susah di dunia ini, aduh. Sudah tahu? Sekarang saatnya banyak sekali orang bunuh diri karena merasa depresi, tertekan. Dan saya baru ngobrol sama adik saya yang properti, banyak di PHK, banyak orang-orang kaya juga lagi gelempang-gelempangan. Ya mungkin ini perkataan keluar. Hidupku tersembunyi, enggak saudaraku. Saudara tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara terlihat, terbuka, kelihatan. Ya, kalau saudara bilang gini, ya aku tidak diperhatikan. Mungkin saudara bilang orang lain kaya aku miskin, orang lain kok enak-enak aja, kayaknya aku enggak. Kayaknya hak kita tuh enggak ada. Tidak ada. Saudara dikasih Tuhan dengan kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa. Saudara punya hak untuk bahagia, saudara punya hak untuk sehat, saudara punya hak untuk memuji, meninggikan nama Tuhan yang kita sembah ini. Lihatin ayat selanjutnya, ini ayat saya yang saya tulis di fire-nya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, nah saudaraku, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, dan memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Makanya temanya Allah tidak pernah lelah untuk menolong saudara. Amin. Amin. Waktu saya didoakan, saya terima kunci. Kuncinya disimpan di hati saya. Kalau Ibu Elvira membutuhkan, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berangkat ke Bali. Saya tidak punya uang berlebihan. Saya cuma ambil kunci itu. Tuhan, aku berangkat ke Bali. Aku ambil kunci di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima berkat-Mu. Cuma dalam 1 hari kok ada WA. Manggil saya bukan Elvira. Berarti kalau manggil saya Iput. Nama kecil saya Iput. Kalau paling putih, paling bule badannya Iput. Pagi Put. Saya disuruh Tuhan kirim berkat. Tolong dong minta nomor rekeningnya. Saya kasih dong. Orang tadi malam saya minta sama Tuhan kok. Saya kasih nomor rekeningnya. Kaget tuh saya. Hah? Saya kaget. Selamat berlibur. Tuhan memberkati kamu. Saudaraku, tidak sedikit yang saya terima berkatnya. Ya, ada janji Tuhan, ada haknya kita. Amin. Kita punya hak semua untuk menerima berkat-berkatnya. Kadang-kadang kita yang menutupi berkat itu sendiri. Ya, nggak, mana mungkin Tuhan tolong saya. Apa iya sih Tuhan tolong kita? Apa benar sih aku disembuhkan? Nah itu pikiran saudara. Makanya anak saya bilang jangan memakai pikiran manusia lagi yang terbatas, Ma. Pakailah pikiran Bapa yang tidak terbatas. Aku diberkati. Aku disayang Tuhan. Aku dipakai Tuhan. Aku Tuhan, aku sehat. Aku sehat Tuhan. Itu saudaraku, itu yang harus kita ambil, bahwa kita sangat disayang Tuhan. Kalau saudara mengatakan aku capek Tuhan bilang aku tidak pernah lelah untuk menolongmu. Saudara bilang aku capek Tuhan, aku lelah, Tuhan tidak pernah capek dan lelah untuk mendengar keluhan saudara. Tuhan gak pernah capek dan lelah untuk mendengar air mata saudara bercucuran. Tuhan, kenapa aku seperti ini? Tuhan, kenapa aku kok susah? Tuhan, kenapa dan kenapa? Saya bersyukur punya Bapak yang besar, Bapak yang kaya. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya bilang tadi sama Rosi, tahun depan saya ke negeri Belanda 3 bulan di sana.
Orang bertanya, uangnya siapa? Loh, Tuhan kita kaya kok. Minta aja. Ya, dan saya tidak minta. Sepupu saya di Belanda, Elvira, Holland tahun depan. Oh, terus visa mesti punya rekening sekian juta, minimal 50 juta kalau bikin visa. Baru bisa visanya keluar. Beres. Pokoknya berangkat. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Bukan karena berkat-berkat saja, tapi karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, satu kesaksian saya berikan ke saudara. Waktu anak saya mau masuk kuliah, sudah kuliah, mau diwisuda, malamnya 1 bulan sebelum diwisuda dia bilang, mama aku mesti bayar sekian juta. Dan saya sudah tahu dong, 1 bulan lagi dia mau diwisuda. Sampai hari haknya besok, malamnya dia nangis. Mana? Mama bilang berdoa. Mama bilang Tuhan kita menyiapkan tepat pada waktunya. Nangis saudaraku. Saya kaget. Saya waktu itu masih di daerah Yogyakarta pinggiran. Masih ada telepon umum, telepon rumah. Saya ambil jam 11 malam. Hujan besar, angin ribut, mati lampu. Ambil telepon, saya mau ngomong sama teman-teman saya yang di Bandung yang bilang, Elvira kalau kamu susah bilang aku ya. Tuhan bilang apa? Taruh telepon. Aduh Tuhan, besok anakku baru sadar. Ambil lagi. Mau telepon si A. Dia janji kau mau tolong aku. Tuhan bilang, Roh Kudus bilang taruh telepon. Blok, tak taruh lagi. Sampai ketiga kalinya aku pegang telepon, ditaruh lagi. Singkat kata jam 12 malam. Tiba-tiba dengar pagar di luar rumah. Tek, 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 tek. Bu, buka pintu, Bu Gembala. Buka pintu, Bu Gembala. Saya keluar, loh ada apa ya? Hujan besar, mati lampu. Ya kayak badai gitu saudaraku. Saya keluar, ada apa? Oh, jemaat. Kenapa Bu? Siapa yang sakit? Apa mungkin suaminya udah tua lansia? Apa mungkin adiknya juga lansia? Oh, nggak ada yang sakit, nggak ada yang bermasalah. Saya datang ke sini kepengin makan enak, Ibu. Dia juga orang Sunda ya. Jadi bahasanya kalau nggak bicara Sunda. Saya mau makan enak. Saya sudah 1 minggu tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur nyenyak. Loh kenapa Bu? Ini ada berkat. Mau dikasih, Tuhan suruh kasih ke Ibu. Tapi saya eman. Malam ini saya mau kasih ke Ibu. Saya mau makan enak, saya mau tidur enak. Pergi saudara. Naik sepeda jelek, ontel, pakai mantel hujan juga udah robek-robek. Pergi seperti angin lalu. Kaget saya tuh. Saya masuk kamar anak saya, kenapa? Karena anak saya masih nangis. Belum tidur. Nak, besok kamu diwisuda. Nah, mama bilang gak punya uang. Besok kamu diwisuda. Nangis dia. Ma, Tuhan kita hidup ya Ma. Bukan karena uang Tuhan hidup. Kalau Tuhan izinkan saudara tidak punya uang, tetap Tuhan kita hidup. Tuhan kita dahsyat. Saya bilang kalau Nabi Elia dipelihara Tuhan di sungai Kerit dengan burung gagaknya, Tuhan juga pelihara kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Nangis dia. Dan saya bangga dia diwisuda besoknya karena bukan karena kekuatan manusia, ibu-ibu ya, bukan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar. Yuk lihat lagi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Wow, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, saudara. Amin. Saudara di sini bukan sia-sia loh. Saya bangga loh. Jam 8 pagi, terus saya percaya saudara keluar dari sini ada berkat yang besar. Amin. Ada janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara.
Yang sakit akan disembuhkan. Yang susah akan ada penghiburan yang luar biasa. Yang tidak punya apa-apa, Tuhan kasih apa-apa dalam hidup saudara. Itu saudaraku, genapi dan genapi. Ingat, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Pasti memberkati saudara. Dan Tuhan juga ya mengenal nama saudara. Jadi jangan saudara berpikir hari ini, Tuhan kayaknya aku yatim piatu, nggak ada yang peduli. Masa bodoh manusia nggak usah mempedulikan saudara. Saya juga tidak pernah peduli dengan orang-orang kok. Saya peduli dengan Tuhan aja. Jalan terus saja, jalan terus. Ada janji Tuhan ada di sana. Ya, melengkapi saudara, melengkapi saya. Iya dan amin. Jadi kalau firman Tuhan pagi hari ini dikatakan ya bahwa Tuhan tidak pernah lelah untuk menolong saudara dan menolong saya. Garis merah itu ayatnya. Saya akan ulangi, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita bangkit berdiri. Pujian tadi kita ulangi, Tuhan selalu menolongku dan Tuhan selalu menjagaku. Haleluya. Kiara wara la basi, kiara la bara la basi, kiara la bara. Kiara bara la basi, kiara bara la bara. Haleluya. Tuhan jamah kami setiap ibu-ibu pagi hari ini. Apapun musim yang kita alami, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menguatkan kita dan memberkati kita siang dan malam. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya saja anakku bahwa kita hidup. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes Lord. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan, lindungi orang-orang yang kami kasihi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Amin. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Amin Tuhan. Selalu menjagaku. Dia menyanggaku, memeliharaku seumur hidupku. Saya minta biar keyboard saja main lagu ini pelan-pelan. Kalau semua yang Tuhan, yang saudara doakan dijawab Tuhan, itu mudah saudara. Kalau semua yang saudara rindukan Tuhan berikan, itu juga mudah. Kalau semua yang saudara minta Tuhan kasih, itu juga mudah. Untuk saudara mengucap syukur di tengah kelimpahan. Tetapi satu kali kelak Tuhan izinkan semuanya habis, gak punya apa-apa lagi, minus, gak dilihat orang, gak ada yang peduli lagi. Jauh teman-teman meninggalkan kita. Yang Tuhan minta pagi hari ini, apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Dia? Saat apa yang kita punya udah hilang, gak ada orang yang mau peduli saudara. Saudara mungkin tersungkur sendirian di pojok kamar yang sudah gelap, tetapi Tuhan ada di sana. Dia bilang di dalam lembah yang kelam aku ada di situ.
Kalau Tuhan yang menyeret saudara ke lembah yang gelap, berarti Dia juga ada di sana menolong saudara, menunggu saudara sampai rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa sama Dia. Karena Dia gak pernah capek untuk menolongmu. Dia gak pernah capek dan lelah untuk mendengar keluh kesahmu pagi hari ini, ibu-ibu. Yesus hidup. Hidup, hidup, hidup dan berkuasa. Kiara barabasi, kiara basi, kiara barabasi. Kalau ibu-ibu mau didoakan, angkat tangan saja. Saya akan berdoa dari sini. Kiara barabasi, kiara barabasi. Tuhan, Engkau melihat tiap tangan-tangan yang sudah terangkat. Tuhan, Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang luar biasa. Engkau mengerti keperluan mereka, kebutuhan mereka, keadaan mereka. Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah berikan kekuatan yang baru. Yang tidak punya pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Yang putus asa dibangkitkan kembali. Kiara barala barala basi, kiara barala basi, kiara barala basi, haleluya. Kiara barala basi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin, amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hamba mau melepaskan urapan Tuhan untuk setiap wanita-wanita pada pagi hari ini. Melepaskan pengurapan yang luar biasa masuk dalam setiap pribadi-pribadi mereka, Tuhan. Mampukan mereka untuk melewatinya bersama Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang perkasa. Apa yang tak pernah mereka pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan kaum wanita air hidup dengan berkat-berkat yang besar. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kaum wanita yang pagi hari ini hadir. Mereka akan pulang dengan sukacita yang besar, dengan berkat yang besar, dengan kekuatan yang besar, dengan kasih yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus hambamu telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya mengatakan amin. Silakan Ibu. Luar biasa ya firman-Nya. Sangat memberkati kita semua ya Bapak Ibu. Saya sudah dari sejak lama rindu supaya Elvira tuh bisa bawa di sini karena saya percaya banyak sekali kesaksian dalam hidupnya. Puji Tuhan hari ini kita bisa mendengar
firman yang sudah dibawakannya. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Kita nggak usah takut lagi. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kita pulang dari sini tidak sama lagi. Hidup kita berbeda. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Mungkin tadi sudah dibagikan amplop ya. Apa ada yang masih belum dapat amplop? Jadi bagi ibu-ibu yang sudah bersedia untuk memberikan persembahan sekalian dengan amplop, boleh dimasukkan ke kantong kolektif ya. Kalau yang belum bisa hari ini nggak apa-apa, bisa 2 minggu lagi ya. Kita akan menyanyikan pujian begitu besar kasih Allah pada kita, sebagai ungkapan kita pada Tuhan bahwa Tuhan begitu besar kasihnya pada kita. Yang akan membawakan pengumuman. Shalom ibu-ibu. Tuhan kita luar biasa ya. Amin. Yes. Terima kasih Bu Elvira untuk firman-Nya. Sungguh menguatkan, membuat kita semakin bersuka cita, semakin percaya kita memiliki Allah yang dahsyat. Ya. Even nama-nama bintang pun Tuhan tahu. Masa kita dilupakan? Tentu tidak ya. Kita semua ada dalam pikiran Tuhan selalu. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Bu. Tuhan berkati terus pelayanan Ibu lebih lagi menjadi berkat, terutama bagi banyak wanita ya. Juga saya mau mengucapkan terima kasih pada Bu Cucu yang sudah memberikan tempat di sini untuk kami beribadah di GBI Patuha ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberkati GBI Patuha lebih lagi menjadi dampak yang luar biasa buat Kota Bandung juga. Terima kasih juga. Saya ingin memberi pengumuman selanjutnya bahwa doa bersama itu akan diadakan tanggal 18 Oktober di lantai 3.
Mari ibu-ibu bisa hadir setiap jam 8 pagi, nanti tanggal 18 Oktober di lantai 3 di GBI Papuha ini. Kita bersama-sama saling mendukung, saling bahu-membahu, kita saling mendoakan satu sama lain. Ya, lalu saya boleh tanya, mungkin ada yang pertama kali hadir hari ini? Oma, oh ada Oma. Oma di belakang, selamat datang. Omanya ada, iya, selamat datang. Nanti datang lagi. Umur 95, luar biasa. Puji Tuhan ya. Ya, haleluya. Selamat datang Oma, nanti kalau ada ibadah datang lagi ya. Kami tunggu kehadirannya. Juga untuk ibadah yang akan datang nanti tanggal 25 Oktober, hari Jumat, yang akan dilayani oleh Ibu Jelia. Ya. Dan di bulan November nanti, tanggal 8 November, Air Hidup akan merayakan ulang tahun yang ke-27. Dan nanti undangan akan dibagikan, free undangannya. Mohon ibu-ibu bisa menghubungi ketua sel masing-masing. Undangan akan mulai dibagikan minggu depan supaya kita bisa mendata siapa yang pasti hadir, siapa yang tidak, karena ini ada, jadi kita bisa memberikan undangan ke yang lain mungkin yang rindu hadir kalau memang seandainya. Tapi kami harapkan semua ibu-ibu bisa hadir semuanya, bisa menghubungi ketua sel masing-masing untuk mendapatkan undangannya, dan undangannya gratis ya. Lalu untuk jemaat yang tidak tergabung atau belum tergabung dalam sel, undangan akan diberikan di ibadah 2 minggu yang akan datang, yang akan dilayani Ibu Jelia, yaitu di tanggal 25 Oktober ya, 25 Oktober. Lalu kita juga tadi mungkin ada amplop itu untuk persembahan untuk ulang tahun dan Natal, masih bisa dimasukkan ke amplop persembahannya, itu ke kantong persembahannya, nanti aku bisa melalui transfer juga, tertera di situ. Untuk Natal Air Hidup tanggal 13 Desember, undangan kalau ini maaf tidak free, tapi satu undangannya itu Rp125.000 sebagai pengganti makan siang. Nanti pengumuman selanjutnya untuk acara Natal akan menyusul. Untuk vokal grup, Esther masih bagi yang sudah daftar vokal grup, nanti Bu Esther yang akan bikin grup di WhatsApp. Saya kira pengumumannya itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Ibu Elvira yang sudah menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh menjadi wanita yang kuat. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan, Engkau memimpin menolong kami Tuhan. Terima kasih, jadikan kami ibu-ibu yang kuat di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau yang memberkati Ibu Elvira yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Berkati keluarganya, berkati anak cucu menantunya Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau pakai lebih lagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau tadi kami sudah memberi persembahan, biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami, dan juga Engkau memberkati setiap orang yang memberi persembahan, boleh memperlebar kerajaan-Mu di dalam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memuji Engkau. Saya minta Ibu Elvira untuk menutupnya dalam doa dan mendoakan anak. Kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Kau berikan buat kami. Kau ada di tengah-tengah kami, dan hamba-Mu sangat yakin dan percaya ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini. Mereka tidak putus asa lagi. Mereka bangkit menjadi pemenang dalam hidup ini. Hentar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, dan mereka menerima semua persoalan ujian ada di depan mereka bersama Tuhan. Tuhan, jamah mereka. Tidak satupun Kau lewati kami, karena kami benar-benar membutuhkan Engkau. Tuhan, tuntun langkah ibu-ibu sampai ke rumah mereka, dan mereka menerima berkat besar yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu kembali berdoa untuk beberapa ibu yang mungkin anaknya sakit. Tuhan jamah, pulihkan. Tuhan pasti menolong, memberikan kesembuhan yang sempurna. Berkati gereja GBI Patuha Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Jiwa-jiwa dimenangkan, berduyun-duyun datang kepada Engkau. Gereja ini penuh dengan kemuliaan-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi untuk gereja ini Bapa. Berkati dan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang Tuhan ke rumah masing-masing. Engkau pimpin kami sampai ke rumah kami Tuhan. Dan kami berdoa segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita pulang. Yang percaya katakan amin.